Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Sarjana. Nah, kali ini kita akan membahas teorema integral Cauchy dan teorema integral Cauchy-Gaussard. Langsung saja kita masuk ke teorema integral Cauchy-nya. Teorema integral Cauchy yaitu integral garis dari fungsi kompleks fz tidak hanya tergantung pada titik akhir lintasan, tetapi juga tergantung pada pilihan lintasannya. Nah, jika fz-nya analitik pada domain D dan D secara sederhana terhubung, maka integral tidak akan tergantung pada lintasannya. Lintasan tertutup sederhana yaitu lintasan yang tidak memotong tidak menyinggung dirinya sendiri. Gambarnya seperti ini. Ini bentuk sederhananya. Ini sederhana dan ini yang ini, tunggu sebentar. Ini bentuk sederhana, ini juga bentuk sederhana. Maaf ya gambarnya jelek. Dan ini bentuk yang tidak sederhana. Lalu, domain terhubung secara sederhana jika setiap lintasannya tertutup sederhana dalam domain melingkungi hanya titik-titik dalam domain, seperti gambar di bawah. Ini terhubungkan secara sederhana. Ini terhubungkan lipat 2 dan ini terhubungkan lipat 3. Dan gambar selanjutnya ini, gambar yang pertama ini tidak boleh karena kurva tidak tunggal. Gambar ini kan ini seperti ini, gambar ini tadi berarti tertutup tidak tunggal, dan ini tertutup tunggal, seperti gambar yang ini. Oke. Kita lanjut. Kita masuk ke teorema pertama integral Cauchy. Jika Z0 titik interior C, maka fz-nya sama dengan O. Kita masuk ke teorema pertama kan. Kita misalkan dulu bahwa fungsi f analitik pada interior C dan pada lengkungan tertutup di C. Nah, maka jika Z0 titik interior C, maka didapatlah fz0 sama dengan 1/2 VI integral C fz per z dikurang z0 dz dengan peintegralan mengambil arah positif pada lingkungan tertutup di C. Buktikan, misalkan K lingkaran dengan pusat Z0 berjari-jari R0 dengan R0 cukup positif dan cukup kecil. Dan K merupakan titik dari interior C. Persamaan lingkaran K tersebut mutlak Z dikurang Z0 sama dengan R0 atau Z dikurang Z0 sama dengan R0 E pangkat I theta, 0 lebih kecil dari sama dengan theta, theta lebih besar dari sama dengan 0 atau lebih kecil dari sama dengan 2 V. Fungsi fz sama per Z dikurang Z0 analitik pada interior C pada lengkungan C kecuali Z0. Perhatikan gambar. Nah, gambarnya kan ada ini Y, ini X, dan ini 0. Lengkungan. Berarti ini K, yang di atas C ini K. Yang berpusat pada Z0, ini Z0, dan berjari-jari R0. Berarti ini R0-nya. Apabila C dan K mengambil arah yang sama, yaitu arah positif, maka menuntut teorema anulus integral C fz dz per
Z dikurang Z0 sama dengan integral K Fz dz per Z kurang Z0. Ruas kanan kita tulis Fz sama dengan Fz0 ditambah Fz dikurang Fz0. Maka didapatlah integral C sama dengan integral C Fz dz per Z dikurang Z0 sama dengan Fz0 integral K dz per Z dikurang Z0 ditambah integral K Fz ditambah Fz0 per Z dikurang Z0 dz. Tetapi untuk setiap Z dan K, dz-nya sama dengan I R0 E pangkat I theta. Sehingga diperolehlah integral K dz per Z dikurang Z0 sama dengan I integral 0 ke 2 phi d theta sama dengan 2 phi I. Kecuali untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0 sehingga mutlak Fz dikurang Fz 0 lebih besar dari epsilon. Apabila mutlak Z dikurang Z0 lebih besar dari delta, maka kita pilih R0 lebih kecil dari delta. Makanya diperoleh mutlak Fz per Fz0 Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 lebih kecil dari epsilon per R0. Maka disebutlah Z dan Z pada K. Keliling panjang lingkaran K adalah 2 phi R0. Menurutnya, maka kita dapat mutlak integral K Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 dz lebih kecil dari epsilon R0 dikali 2 phi R0 sama dengan 2 phi epsilon. Karena epsilon bilangan positif, maka dapat diambil sekecil mungkin. Maka mutlak integral K Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 dz sama dengan 0. Dan berarti integral K Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 dz sama dengan 0. Dan seterusnya hingga titik A dan B di D. Maka integral A ke B sama dengan Fz dz sama dengan Fb dikurang Fa. Kita masuk ke integral teorema kedua, yaitu integral Cauchy yang kedua, titik Z0. Misalkan di daerah yang terdiri dari lengkungan tertutup C di interiornya, titik Z0 suatu titik dari interior C arah pada lengkungan C arah positif. Jika analitik pada D, maka turunan ke N dari Fz yaitu F pangkat NZ0. Dan untuk N sama dengan 1,2, 3 dan seterusnya nilai turunan itu tersebut adalah yang pertama F aksen Z0 sama dengan 1 per 2 phi integral C Fz per dalam kurung Z dikurang Z0 pangkat 2 dz. Yang kedua yaitu F double aksen Z0 sama dengan 2 per 2 phi integral C Fz per Z dikurang Z0 pangkat 3 dz. Rumus umumnya Fn dalam kurung Z0 sama dengan N per 2 phi integral C Fz per dalam kurung Z dikurang Z0 pangkat N tambah 1 dz.
Maka kita akan buktikan melalui definisi turunan. Yaitu f aksen Z0 sama dengan limit delta menuju 0 f dalam kurung Z0 tambah delta Z dikurang f dalam kurung Z0 per delta Z dz sampai ke ke 1/2V 1/2V integral C Fz per Z dikurang Z0 pangkat 2 dz ditambah limit dari delta Z menuju 0 delta Z per 2VI integral C Fz per Z dikurang Z0 dikurang delta Z dikali Z dikurang Z0 dz. Andaikan D jarak dari titik C paling terdekat kepada Z0, maka untuk setiap Z pada C mutlak Z dikurang Z0 lebih kecil dari sama dengan D atau 1 per mutlak Z dikurang Z0 lebih kecil dari sama dengan 1 per D. Apabila mutlak delta Z lebih kecil dari 1 per 2 dikali D, maka untuk setiap Z dan Z pada C, maka didapat mutlak Z dikurang Z0 dikurang delta Z lebih besar dari sama dengan 1 per 2 VD atau 1 per mutlak Z dikurang Z0 dikurang delta Z lebih kecil dari sama dengan 2D. Misalkan L menyatakan panjang lengkungan C, maka kita peroleh mutlak delta Z per 2 VI integral C Fz per Z0 dikurang Fz per Z dikurang Z0 dikurang delta Z dikali Z dikurang Z0 dz lebih kecil dari mutlak delta Z kali M per 2V1 per D pangkat 2. Jika delta Z menunjukkan 0, maka ruas kanan menuju 0 hingga didapatlah limit delta Z menuju 0 delta Z per 2 VI integral C Fz per Z dikurang Z0 dikurang delta Z dikali Z dikurang Z0 dz sama dengan 0 hingga F pangkat N Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0 F pangkat N dikurang 1 dikali Z0 dikurang delta dikurang F pangkat N dikurang 1 dikali Z0 per delta Z. Kita masuk ke teorema ketiga. Apabila Fz analitik pada suatu ruas daerah D, maka turunan ke N sama dengan 1,2, 3 dan seterusnya. Juga analitik pada D. Teorema keempat, apabila Fz analitik di B pada lingkaran C, mutlak Z dikurang Z0 sama dengan R pada interiornya, dan Fz terbatas pada C, yaitu Fz mutlak Fz lebih kecil dari sama dengan M. Untuk setiap Z pada C, maka untuk N sama dengan 0,1, 2 dan seterusnya. Maka mutlak F pangkat N
dalam kurung Z0 lebih kecil dari sama dengan N M per R pangkat N. Kita masuk ke teorema integral Cauchy-Gaussard. Jika Fz-nya analitik di suatu domain, di dalam suatu domain D yang terhubungkan sederhana, maka untuk setiap lintasan tertutup sederhana C di dalam D, maka diperolehlah integral garis C Fz dz sama dengan 0. Dan jika Fz analitik domain D yang terhubungkan sederhana, maka setiap lintasan tertutup sederhana C di dalam D, yaitu integral garis C Fz dz sama dengan 0, titik-titik hingga ke 2 dikurang 15. Kontur itu adalah lintasan. Kontur sama dengan lintasan tertutup sederhana. Integral kontur yaitu integral pada lintasan tertutup sederhana. Pembuktian teorema integral Cauchy yaitu ada dua golongan. Yang pertama dibuktikan dengan menggunakan teorema Green. Yang kedua dibuktikan dengan menggunakan beberapa teorema real variable. Kita buktikan karena Fz sama dengan U ditambah IV diketahui analitik dan mempunyai turunan kontinu. Maka F aksen Z sama dengan do U per do X ditambah I do V per do X sama dengan do V per do Y dikurang I do U per do Y. Do U per do X sama dengan do V per do Y. Itu merupakan persamaan pertama. Do V per do X sama dengan min do U per do Y, itu kedua. Kontinu di dalam dan pada pet C. Jadi, teorema Green dapat digunakan sehingga diperolehlah integral Fz dz sama dengan integral dalam kurung U ditambah IV ditambah dx ditambah I dy. Lalu, integral C Fz dz sama dengan integral C dalam kurung U dx dikurang V dy ditambah I integral C V dx ditambah U dy. Dengan menggunakan persamaan 1 dan 2, maka diperolehlah integral D Fz dz sama dengan integral D dalam kurung min do V per do X dikurang do U per do Y dx dy sama dengan I min do U per do X dikurang do U per do Y dx dy, sehingga dapatlah integral C Fz dz sama dengan 0. Dan cara lainnya, maka kita akan tulis seperti Fz sama dengan B dalam kurung Z dikali konjugat Z, dan karena Fz-nya bebas dari konjugat Z, maka do B per do konjugat Z sama dengan 0, sehingga didapatlah rumus ini. Sekian dari saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.